Ya, kita masuk ke minggu ketiga. Hayat dan bangunan dalam surat-surat kiriman Petrus. Garis besar hari pertama, Romawi 1, pemikiran utama dari surat-surat kiriman Petrus dan seluruh kitab suci adalah hayat dan bangunan. Oh Tuhan Yesus, seluruh kitab suci adalah tentang hayat dan bangunan, saudara-saudari. Ya. Jadi di minggu pertama dan kedua kita sudah melihat bahwa subjek dan topik surat 1 dan 2 Petrus adalah pemerintahan Allah yang universal. Dan di minggu ketiga ini kita akan melihat pemikiran utama dari sang pemerintah itu. Di dalam pemerintahan Allah yang universal, sang pemerintah itu memiliki pemikiran utama. Itulah yang menyebabkan seluruh kitab suci memiliki pikiran utama ini. Ya, pikiran utamanya sebetulnya adalah dia ingin tempat tinggal, saudara-saudari. Dia ingin sebuah rumah. Dia ingin sebuah bangunan, tempat tinggalnya. Inilah pemikiran utama sang pemerintah di dalam pemerintahan Allah yang universal. Memang ada dua, ya, yaitu hayat dan bangunan. Tetapi bangunan itulah, sebetulnya bangunan itu adalah bangunan hayat. Ya, hanya frase hayat dan bangunan itu prosesnya hayat dulu. Tetapi sasarannya kedambaan sang pemerintah universal ini adalah bangunan hayat. Inilah pemikiran utama seluruh kitab suci. Pada akhirnya nanti, semua orang yang mempelajari Alkitab akan menemukan fakta ini, saudara-saudari. Tetapi kalau sekarang Anda bertanya kepada pelajar-pelajar Alkitab, apa isi Alkitab? Anda akan menemukan hampir tidak ada yang melihat bahwa pemikiran utama Alkitab adalah bangunan hayat. Hayat dan bangunan. Hayat menghasilkan bangunan. Bangunan hayat inilah pikiran utama Allah, saudara-saudari. Sehingga seluruh kitab suci memiliki pikiran ini. Ya, kita bisa melihat pemikiran tentang hayat dan bangunan ada di awal Alkitab sampai akhir Alkitab. Coba sekarang kita melihat dua ujungnya aja dulu. Dua ujung Alkitab. Awal Alkitab
dan ujung Alkitab, yaitu di kitab Kejadian, awal Alkitab. Ada hayat dan ada bangunan. Ya. Kejadian 2 ayat 22. Di sana ada hayat yang dilambangkan oleh rusuk Adam. Ya, Roma pasal 5 mengatakan Adam adalah gambaran dari Kristus. Dari rusuk Adam dibangunlah perempuan itu. Rusuk Adam adalah gambaran dari hayat. Hayat itulah bahan bangunannya. Allah membangun perempuan dari bahan hayat yang dilambangkan oleh rusuk, tulang rusuk. Kita bisa tahu rusuk adalah gambaran dari hayat melalui Yohanes 19 ayat 35. Ya, dari rusuk Kristuslah keluar air hayat. Ya, juga darah tetapi pemikiran sisipan yang terutamanya adalah air hayat keluar dari rusuknya Tuhan yang ditombak itu. Jadi lihat Kejadian 2 ayat 22, awal Alkitab memperlihatkan hayat dan bangunan. Ya, hayat digambarkan oleh rusuk, membangun perempuan. Dan perempuan ini di ujung Alkitab adalah bangunan. Wahyu 21 ayat 10. Ya. Anda baca mulai dari ayat 9 sampai 10. Perempuan itu adalah bangunan. Kota kudus yang dibangun menjadi Yerusalem baru. Tetapi kota itu juga adalah perempuan itu. Jadi lihat, dua ujung Alkitab, ujung yang awal, ujung yang akhir. Ada hayat dan bangunan. Seluruh kitab suci memang pemikirannya ini, saudara-saudari. Di awal Alkitab yang dibangun adalah perempuan. Di akhir Alkitab perempuan itu menjadi bangunan. Oh, Tuhan Yesus, betapa luar biasanya ya penjelasan ini yang kita dapatkan melalui pemulihan Tuhan. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat lagi di surat-surat kiriman, bangunan itu adalah sebuah tubuh. Ya, pemikiran utama dari Allah, sang pemerintah universal itu, ya, adalah suatu tempat tinggal, suatu bangunan. Tempat tinggal itu adalah tubuh. Anda dan saya adalah jiwa. Diri Anda dan saya adalah jiwa yang memiliki roh. Tubuh ini tempat tinggal. Jadi tempat tinggal Allah itu seperti itu. Allah ingin tinggal di dalam suatu tubuh. Dan tubuh ini adalah istrinya. Menurut Efesus 5 ayat 25 dan 28, Anda baca di sana, tubuh ini adalah istrinya. Betapa luar biasanya pemandangan wahyu ini.
Ya, di awal Alkitab perempuan itu dibangun. Di akhir Alkitab bangunan itu adalah perempuan. Dan Efesus 5 ayat 25 dan 28, bangunan itu, tempat tinggal itu adalah istrinya. Jadi antara istri dan bangunan itu satu. Digambarkan juga dengan tubuh. Wah, ini nggak ada di dalam pikiran alamiah, tuh nggak ada konsepsi-konsepsi semacam ini. Orang-orang belajar Alkitab dengan konsepsi alamiah mana bisa melihat pemandangan ini. Ya, di awal Alkitab ada perempuan, di akhir Alkitab perempuan itulah sebuah kota. Di tengah-tengah Alkitab perempuan itu adalah istrinya. Istrinya itu adalah tubuhnya. Wah. Dan tubuhnya ini adalah gereja. Jadi kalau mau kita singkat menurut kondisi kita sekarang, kita bisa berkata bahwa seluruh kitab suci berisi pemikiran utama, yaitu hayat dan gereja. Itu lebih real di posisi kita sekarang ini. Bangunan itu adalah gereja, tubuhnya sendiri. Inilah pemikiran utama seluruh kitab suci, saudara-saudari. Ya, jadi pemerintahan universal yang kita bahas 2 minggu ini punya sasaran, punya tujuan, yaitu bangunan hayat. Hayat adalah untuk menghasilkan bangunan. Saudara-saudari, kita sering berkata bahwa keunikan pemulihan Tuhan adalah hayat. Ada pelajaran hayat. Ya, ada perkara hayat. Tetapi hayat, kita harus jelas hari ini, ada sasarannya. Tidak stop hanya di hayat. Tidak berhenti hanya di penyaluran hayat. Penyaluran hayat adalah bagi bangunan. Ya, perkara penyaluran hayat pun sudah misterius, rahasia, hanya dapat dilihat orang-orang yang ada dalam gereja yang normal. Tumpuan yang tepat baru bisa melihat hayat. Penyaluran hayat begitu misterius, saudara-saudari. Tetapi hayat yang menghasilkan bangunan itu lebih misterius lagi. Ya, orang-orang di kekristenan tidak mengenal hayat, tetapi saudara-saudari di dalam pemulihan Tuhan, mungkin sangat banyak yang tidak mengenal hayat adalah bagi bangunan. Ya, Allah menyalurkan dirinya sendiri untuk menghasilkan bangunan, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, Allah ingin bangunan, yaitu gereja. Ya, Allah ingin gereja. Yang Allah inginkan itu bukan Anda. Ingat, bukan Anda dan saya yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah gereja. Efesus 5 ayat 25. Kristus mati buat siapa? Oh, orang-orang akan berkata, Kristus mati buat saya. Kristus mati buat Anda. Salah.
Efesus 5 ayat 25 berkata, Kristus mati itu untuk gereja, bukan untuk Anda dan saya. Jikalau Anda berguna bagi gereja, Allah akan mengasihi Anda. Tetapi jika Anda merusak gereja, 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, Allah akan membinasakan Anda. Arti membinasakan di sini adalah sebagai Allah Bapa, Dia akan menghakimi Anda. Ya, Anda akan menderita kerugian. 1 Korintus 3 ayat 15. Jadi sekali lagi, semoga Anda terkesan. Yang Allah inginkan adalah bangunan. Allah menyalurkan hayatnya untuk bangunan. Hayatnya bukan untuk Anda dan saya secara individu supaya kita menjadi rohani, bukan. Jikalau Anda berguna bagi gereja, ya, maka Allah akan mengasihi Anda. Tetapi jika Anda merusak gereja, Allah akan menghukum Anda. Ya. Ada banyak orang alergi mendengar Allah menghukum orang percaya. Tetapi kita sudah melihat Bapa itu menghakimi kita. Tadi kita doa baca, ya, 1 Petrus 2 ayat 45, biarlah kamu juga dipergunakan. Untuk apa? Untuk menjadi batu bagi bangunan. Anda ingin dipergunakan Allah? Anda ingin berguna bagi Allah? Artinya Anda harus jadi batu. Ya, jangan hanya sekedar berguna menolong orang, berguna merawat orang, berguna melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Belum berguna di mata Tuhan kalau hanya sekedar kita sibuk, rajin, melayani, memperhatikan orang. Anda berguna kalau Anda ditransformasi menjadi batu. Anda baru bisa berguna kalau Anda terbangun menjadi satu bangunan. Sebab yang Allah inginkan itu bukan Anda rohani, bukan Anda sendirian rohani. Kalau di kekristenan memang seperti itu. Yang dikejar adalah menjadi rohani sendirian. Kalau raksasa rohani di kekristenan itu dipuji, diapresiasi, banyak pengikutnya. Tetapi di dalam tubuh raksasa rohani itu musuh. Masa ada satu anggota tubuh yang bertumbuh sendirian? Menjadi raksasa rohani, menjadi rohani individu. Itu sudah lewat zamannya. Ya, zaman-zaman di masa lalu mungkin Tuhan masih membutuhkan yang demikian. Tetapi hari ini adalah zamannya zaman tubuh. Penghidupan gereja yang normal sudah dilihat, sudah ditemukan. Bagaimana tumpuan gereja sudah ditemukan. Waktunya membangun tubuh. Allah tidak mau lagi raksasa rohani. Jangan menginginkan menjadi rohani sendirian. Anda berguna jika Anda menjadi batu yang tersusun bagi bangunan. Ya, tadi dikatakan ada satu peringatan serius jikalau Anda merusak gereja, ya Allah akan membinasakan Anda. 1 Korintus 3 ayat 17.
menggunakan kata membinasakan. Artinya di sini Allah akan mendisiplin Anda dengan keras. Jikalau Anda mencuri, berjudi, membunuh, merampok, Allah tidak terlalu seperti Anda merusak gereja. Ya. Sikap Allah begitu keras terhadap para perusak gereja. Para penjudi, pembunuh, perampok, justru Allah mengasihi mereka. Kalau Anda mempelajari belas kasihan Allah, Allah nggak marah gitu kepada mereka. Malah Allah datang mengasihi mereka. Tetapi kalau Anda merusak gereja, Allah akan membinasakan Anda. 1 Korintus 3 ayat 17. Nah, merusak gereja di sini bukan hanya dengan ajaran sesat. Atau Anda menjelek-jelekan gereja, mengkritik gereja. Bukan hanya itu. Itu sudah jelas. Tetapi yang paling bahaya itu adalah Anda membangun gereja dengan usaha alamiah. Anda merusak gereja dengan cara membangun gereja, tetapi dengan usaha-usaha alamiah yang digambarkan seperti kayu, rumput, dan jerami. Suatu hari kelak di tahta pengadilan Kristus, hal-hal itu akan dihakimi, akan dibakar oleh api itu. Kalau Anda hanya punya usaha-usaha alamiah, habislah Anda di depan tahta pengadilan Kristus. Api itu akan menghanguskan semua pekerjaan Anda itu. Ya, jadi ajaran sesat, menyerang gereja, ya itu memang merusak gereja. Ya, kita tahu semua itu. Tetapi siapa sangka orang yang rajin, melebihi kerajinan saudara-saudari yang lain. Tetapi jikalau semua kerajinannya dengan maksud membangun gereja dilakukan oleh usaha-usaha alamiah, oleh bahan kayu, rumput, dan jerami, bukan oleh bahan hayat, ya maka di hadapan tahta pengadilan Kristus, orang itu akan habis semua pekerjaannya. Ya, jadi inilah hayat dan bangunan, pemikiran utama surat 1 dan 2 Petrus. Nah, sekarang kita melihat surat Petrus. Ya. Ayat doa baca kita yang hari pertama. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ya, ayat 3 saya baca menurut terjemahan teks aslinya ya. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan kesalehan. Ini sangat dalam ayat ini. Kalau hanya membaca dari luar seperti ini, kita nggak akan bisa melihat hayat dan bangunan. Di sini ada hayat dan kesalehan. Tetapi apakah kesalehan? Ya, kesalehan di sini itu berarti ekspresi, saudara-saudari. Kesalehan itu ekspresi Allah. Sebab hanya Allah di dalam Kristus yang hidupnya saleh gitu.
Tidak ada seorang pun yang punya kesalehan, itu tidak ada. Yang punya itu adalah ajaran agama. Nah, orang-orang punya. Dalam pemikiran manusia yang jatuh, asalkan Anda menunaikan ajaran agama, oh itu saleh. Tidak, itu kain kotor. Kesalehan itu adalah mengekspresikan Kristus. Kesalehan itu sebuah ekspresi dari Kristus. Karena di alam semesta ini, di antara seluruh makhluk hidup, di antara seluruh manusia, hanya Kristus yang saleh. Kalau Anda memiliki kesalehan yang sejati, artinya itu adalah ekspresi Kristus. Ya, nah, pertanyaannya, ekspresi Kristus itu seperti apa sebetulnya? Ya, di tengah-tengah kita yang telah mengenal konsepsi mengekspresikan Kristus, mungkin saja, sangat mungkin, dalam pemikiran kita ekspresi Kristus itu adalah ekspresi kesalehan individu, kebaikan-kebaikan individu, menjadi orang-orang baik secara individu, melayani gereja secara individu. Ya, memang itu semua adalah baik dan tidak salah. Tidak salah. Memang faktanya di dalam gereja lokal ada individu-individu yang mengekspresikan Allah, dan ada individu-individu yang tidak mengekspresikan Allah. Memang nggak salah. Ya, tetapi itu kan baru sebagian. Kalau Anda benar-benar terus bertumbuh, dimatangkan, maka ekspresi Anda itu bukan lagi ekspresi individu, melainkan Anda bersama dengan orang-orang matang lainnya. Ya, bukan hanya di kota kita, tapi di seluruh dunia. Ya, walaupun jaraknya sangat jauh, tetapi Anda yang matang di mata Allah, ketika Allah memandang dunia ini, Allah akan melihat sebuah bangunan. Gitu. Ya, Anda sendiri mungkin berjarak jauh dengan saudara-saudari yang matang di luar negeri, di luar benua kita. Tetapi di mata Allah, Allah melihat dunia, ada bangunan di sana. Ekspresi ini memang sulit dilihat oleh manusia, tetapi Allah sangat jelas melihat ekspresi bangunan ini. Jadi sekali lagi, surat 1 Petrus berkata bahwa Allah telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan kesalehan. Ya, anugerah Allah itu pasti berhubungan dengan hayat dan kesalehan. Kita ganti kata kesalehan. Ya. Kuasa ilahinya menganugerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan bangunan. Ya. Karena kesalehan adalah ekspresi bangunan. Oh, betapa miskinnya orang-orang Kristen yang mendefinisikan anugerah Allah dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan hayat dan bangunan. Jadi 2 Petrus 1 ayat 3 harus menjadi ayat yang baru bagi kita. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan bangunan. Ya, kesalehan itu adalah ekspresi bangunan itu.
Ya, memang ekspresi Kristus itu bisa berupa kesabaran, kasih, pengorbanan, kerajinan. Bisa, itu memang nggak salah, ya. Itu semua memang ekspresi Kristus. Tetapi janganlah stop di sana. Sasaran Allah itu bukan mendapatkan Anda dan saya. Sasaran Allah itu mendapatkan gereja, mendapatkan satu bangunan korporat. Kalau Anda mencapai ekspresi Allah yang penuh, Anda akan menjadi satu batu yang terbangun dengan orang lain. Anda mungkin rajin, kita mungkin rela berkorban, kita sangat memperhatikan gereja. Tapi pertanyaannya, apakah Anda terbangun tidak dengan saudara-saudari di lokal Anda? Apakah yang Anda lihat di lokal Anda itu saudara-saudari yang negatif? Penatuanya ada negatifnya, pewajibnya ada negatifnya, saudara-saudari negatif. Apakah itu yang Anda rasakan? Apakah itu yang Anda lihat? Artinya itu adalah sikap individualistis. Walaupun rajin, walaupun rela berkorban bagi gereja, tetapi kalau di dalam diri Anda tidak ada perasaan mustika bahwa Anda ada dalam sebuah bangunan. Walaupun saudara-saudari mungkin masih sulit terbangun dengan Anda, tetapi Anda bisa terbangun dengan mereka. Bisa. Walaupun saudara-saudari tidak menerima Anda, ya, tidak dekat dengan Anda, tapi Anda bisa dekat dengan mereka. Ya, Anda bisa tetap terbangun. Terbangun di sini tidak selalu harus semuanya jadi sama dulu. Anda dan saya terlebih dahulu bisa menerima keadaan gereja. Artinya Anda sudah terbangun ke dalam gereja. Apapun keadaan gereja, bagi Anda itulah bangunan. Aku harus terbangun ke dalam gereja. Bagaimanapun kondisi gerejanya, aku harus tetap ada dalam gereja, terbangun dengan gereja. Tidak merasa saudara-saudari negatif. Itulah ciri-ciri kita telah terbangun ke dalam gereja. Barulah di mata Allah Anda berguna bagi gereja. Tetapi walaupun kita belum mencapai ke sana, tidak masalah. Kita terus menikmati Tuhan, bertumbuh. Tetapi ketika ada pikiran negatif, perasaan negatif terhadap gereja, segera menyeru nama Tuhan. Segera berdoa, maka rohnya akan seperti api, menghanguskan, membakar semua pikiran negatif, perasaan negatif itu. Anda akan kembali sukacita. Anda akan merasa cocok dengan gereja lokal Anda. Oh Tuhan Yesus, aku seringkali terasa tidak cocok. Tuhan, ini adalah alamiahku. Berdoa demikian, menyeru, maka api itu akan membakar semua unsur-unsur pikiran alamiah, perasaan alamiah semacam itu, dan Anda akhirnya akan terbangun. Dan di mata Allah, ketika Allah memandang dunia ini, Anda menjadi salah satu batu yang tersusun menjadi bangunan bersama para pemenang lainnya. Dan ketika Tuhan datang kembali, hanya kita yang sudah terbangun sedemikian, yang terangkat masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, yang lainnya masih harus dibentuk dulu, karena batu-batunya masih belum jadi.
Masih ada yang besar, masih ada yang bentuknya kacau, jadi belum bisa tersusun, harus dikikis, disamakan, dibangun. Tetapi kita yang mau terbangun hari ini akan berbagian di dalam Yerusalem baru, bangunan itu di zaman kerajaan 1000 tahun. Yang akan rampung dalam Yerusalem baru, di langit baru dan bumi baru. Jadi perkembangan bangunan itu demikian. Hari ini bangunan itu adalah gereja. Kita harus terbangun dengan gereja. Di zaman 1000 tahun itu adalah Yerusalem baru. Ya, di tahap pertama, di zaman kekekalan, baru Yerusalem baru yang rampung. Ya, jadi saudara-saudari, Anda harus ditransformasi. Ya, istilah transformasi pun mungkin kita masih salah paham. Oh, aku harus mengekspresikan Kristus, aku harus ditransformasi. Tetapi ingat, transformasi itu harus mentransformasi Anda menjadi batu. Bukan hanya menjadi individu-individu yang mengekspresikan sifat-sifat Kristus. Itu benar. Tetapi berdoa, aku tidak mau hanya itu. Aku ingin ditransformasi sampai aku menjadi batu yang tersusun. Ya, dan untuk mengalami transformasi demikian, erat kaitannya dengan wahyu firman Allah. Anda yang menggemari, menikmati firman Allah, Anda yang mencari kebenaran, Anda yang berdoa meminta wahyu firman Allah, merekalah yang akan cepat ditransformasi menjadi batu. Ya, kita bisa melihat fakta ini di dalam peristiwa Petrus. Ketika Petrus mendapatkan wahyu firman Allah, kebenaran dari Bapa, segera Tuhan berkata, engkau adalah batu. Ya. Petrus itu artinya batu. Artinya apa? Kita harus mengejar terus wahyu firman. Kita harus terus menikmati firman sampai firman menjadi wahyu. Maka kita akan ditransformasi menjadi batu. Saudara-saudari, juru selamat kita ya hanya dikenal sebagai juru selamat dari hukuman neraka kekal. Di dalam kekristenan konsepnya seperti itu. Tetapi di pemulihan Tuhan, juru selamat kita tuh menyelamatkan kita juga dari perpecahan. Di kekristenan, mereka tidak merasa salah dengan perpecahan. Perpecahan sudah menjadi barang umum, sesuatu yang wajar. Mereka mungkin tidak mengatakan itu normal, tetapi ya wajar gitu ya. Karena bagi mereka juru selamat itu hanya menyelamatkan dari api neraka. Tetapi kita harus diselamatkan dari perpecahan. Walaupun tumpuan gerejanya sudah tepat, kita ada di gereja lokal, tetapi yakinkah Anda bahwa Anda memang sudah diselamatkan dari perpecahan? Oh, belum tentu. Jikalau Anda masih belum bisa terbangun di lokal Anda berpikir-pikir mau pindah lokal aja deh. Ya, ada banyak saudara-saudari ya merasa tidak nyaman di lokal sendiri, ingin pindah ke lokal lain. Artinya Anda masih harus diselamatkan dari perpecahan. Anda sudah diselamatkan dari neraka. Anda harus diselamatkan dari perpecahan.
Jangan berpikir hanya denominasi itu perpecahan. Di dalam gereja lokal pun banyak perpecahan, saudara-saudari. Ketidakcocokan dengan saudara-saudari. Kritik, menyalahkan. Oh, Tuhan Yesus, selamatkan kami ya Tuhan dari kondisi yang sulit terbangun ini. Ya. Juru selamat kita itu menyelamatkan kita dari perpecahan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Ya, di sana juru selamat kita itu bukan sebagai anak domba. Kalau sebagai anak domba, darahnya tercurah menyelamatkan Anda dari hukuman. Tetapi juru selamat kita di dalam Kisah Para Rasul 4 11 dan 12 adalah juru selamat sebagai batu penjuru. Ya, dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Dia di sini konteksnya batu penjuru. Artinya Anda harus diselamatkan oleh batu penjuru ini. Juru selamat ini adalah juru selamat batu penjuru. Artinya apa? Anda harus diselamatkan dari keadaan yang tidak terbangun. Ya, penyelamatan oleh sang batu penjuru ini pertama-tama adalah menjadikan Anda batu-batu yang hidup. Kemudian dibangun menjadi satu rumah rohani. Ya, itulah transformasi kita. Ya, kita harus ditransformasi. Ya, pertama-tama memiliki sifat Kristus di dalam karakter kita. Kemudian maju terus sampai kita menjadi batu. Apakah Anda ingin membangun gereja? Oh, banyak orang di dalam pemulihan Tuhan ingin membangun gereja. Tetapi sayang, mereka membangun gereja dengan cara mereka sendiri. Mereka merasa lebih rajin dari orang lain. Mereka merasa lebih berguna dari orang lain. Nah, perasaan itu pun sudah salah. Perasaan itu merasa lebih baik dari orang lain. Walaupun memang banyak orang memuji, banyak orang mengapresiasi. Jikalau Anda merasa lebih baik dari orang lain, bertobat. Anda masih terpecah belah. Orang yang terbangun ke dalam gereja tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya, kalau batu di bawah Anda runtuh, Anda ikut runtuh. Anda akan memiliki perasaan sebagai bangunan. Oh, semuanya menopang saya tanpa yang lain. Oh, saya sebagai batu akan runtuh. Itulah perasaan batu. Sifat batu. Ya, sifat batu yang sudah tersusun itu takut kalau ada saudara-saudari lain terjatuh. Ya, karena semuanya menopang saya. Saya hanyalah satu batu di dalam bangunan. Kalau bangunan runtuh, saya ikut runtuh. Tetapi kalau Anda merasa, oh, aku lebih baik dari orang lain, berdoa, bertobat, Tuhan, aku belum menjadi batu. Transformasi aku terus. Ya, tetapi jangan heran kalau kita memang masih seperti itu. Kita masih sering merasa lebih baik dari orang lain. Tidak apa-apa, kita sedang bertumbuh. Yang penting perasaan itu segera bakar, segera hanguskan oleh api roh melalui menyeru nama Tuhan, melalui berdoa dan sebagainya. Inilah, saudara-saudari, kenikmatan saya di hari pertama dan hari kedua tentang hayat dan bangunan. Masih ada waktu, silahkan berbagi nikmat, saudara-saudari. Amin. Saya izin mute. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Kita bersyukur Tuhan semakin
semakin menerangi kita melalui tulisan 1 dan 2 Petrus ini. Mari saudara-saudari kita merespon dari terang firman Tuhan ini dengan berbagai nikmat saudara-saudari. Dipersilakan saudara-saudari yang mau bagi nikmat. Ya, saya bagi nikmat dulu saudara-saudari. Saya terjamah dengan bagaimana bisa terbangun bersama di gereja lokal. Jadi tadi dikatakan kalau kita mau terbangun, tetapi orang lain tidak mau terbangun bersama dengan kita, ya kita tetap mau terbangun dengan saudara-saudari, karena kita melihat bahwa kedambaan Allah itu adalah gereja. Nah, kita harus ada di dalam gereja. Ada di dalam gereja kita harus terbangun, mestinya terbangun bersama dengan saudara-saudara. Kalau yang lain tidak mau terbangun dengan kita mau terbangun di atas mereka. Lalu jangan ada perasaan kita lebih baik daripada mereka. Namun perasaan ini masih ada di dalam diri kita, itu wajar. Dan ini ketika ada ini perlu transformasi. Kita perlu kembali ke dalam roh supaya roh itu membakar perasaan merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kita mengalami transformasi dan bisa terbangun dengan orang lain. Karena sasaran Allah itu adalah bangunannya, rumahnya sendiri melalui kita. Puji Tuhan. Mari saudara-saudari yang lain. Amin. Puji Tuhan, saudari, ya kita ada kesempatan untuk belajar mengenai subjek sasaran tema dari surat 1 dan 2 Petrus. Kita tahu bahwa sebenarnya seluruh Alkitab itu temanya, subjeknya pembangunan, ya, pembangunan rumah rohani atau pembangunan tempat kediaman Allah di dalam hayat, ya, dalam ruang lingkup hayat ilahi. Tuhan, kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat. Ini adalah suatu persiapan Allah, ya, untuk membuat bangunannya. Dan pada kitab Wahyu kita melihat bahwa kota kudus itu, Yerusalem baru itu tersusun oleh emas, batu permata, mutiara, ya. Ini menunjukkan adanya suatu transformasi atau pengubahan dari manusia yang menjadi sasaran pusat pekerjaan Allah dalam pembangunannya, yang berasal dari tanah liat itu menjadi barang-barang yang mulia, barang-barang yang berharga, seperti kita lihat di dalam Yerusalem baru, kota kudus itu. Oh Tuhan Yesus, ya, di dalam Taman Eden, ya, sebenarnya kita juga melihat gambaran dari persediaan Allah, ya, untuk pembangunan itu. Kita melihat bahwa ada 4 sungai itu, di dalamnya terdapat unsur-unsur material, ya, untuk pembangunan rumah Allah di dalam kitab Wahyu, ya. Ada emas, damar berdola, batu-batu mulia di dalamnya. Dan inilah persediaan ilahi yang Allah berikan kepada kita di dalam hayatnya ketika kita dilahirkan kembali. Satu hari kemarin kita belajar bahwa hayat itu diberikan kepada kita setelah kita dilahirkan kembali. Dan di dalam hayat inilah Allah juga menyediakan segala persediaan ilahi supaya kita bisa
menampilkan diri Allah, sifat-sifat mulia Allah, yaitu emas, batu permata, batu-batu yang mulia itu. Tetapi ini pun melalui transformasi. Pekerjaan transformasi Allah itu perlu kerjasama kita ya. Allah sudah sediakan segala sesuatu supaya kita bisa mendapatkan Dia tersusun di dalam kita. Tapi kerjasama kita ini sangat mutlak ya Allah perlukan. Ketika kita menempuh penghidupan tubuh, sebenarnya disitulah Allah bisa menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kita. Ya, melalui situasi yang ada, ya kita melihat bahwa kita perlu dibangun seorang dengan yang lain. Kita menjadi rohani sendiri itu tidak ada gunanya, karena sasaran Allah adalah kita terbangun bersama dengan saudara-saudara yang lain. Ada gesekan, ada penanggulangan kita dengan saudara-saudari itu membuat kita adanya satu keperluan akan hayat itu untuk kita nikmati, saudari ya. Jadi situasi yang ada di dalam penghidupan kita melayani Tuhan atau penghidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga, mungkin pekerjaan, saudari ya, kita ada di dalam ruang lingkup pekerjaan Allah dalam transformasi. Dari untuk itu kita bisa melihat bahwa perkara transformasi ini memerlukan persediaan ilahi yang kita nikmati, kita ambil sehari-hari agar Allah bisa melalui situasi yang Dia atur tergarap di dalam kita. Saudari yang saya mendapatkan pagi hari ini adalah kerjasama kita tuh terhadap Tuhan itu mutlak ya. Tuhan perlukan agar transformasinya di atas diri kita bisa Allah lakukan sehingga kita bisa menjadi batu-batu yang hidup, yang berharga bagi bangunannya. Amin, mulia bagi Tuhan. Masih ada waktu? Saudari silakan yang lain. Shalom, perkenalkan saya Agustina Sidapa dari Praja, Sulawesi Selatan. Saya cuma bertanya, Pak, tadi kan dipaparkan sama beliau bahwa ada saya salah kalau Tuhan itu mati untuk Anda dan saya. Tapi saya sering mendengar bahwa setiap orang berkhotbah itu kita bangga karena Tuhan telah mati untuk kita dan menyelamatkan untuk kita, gitu. Kemudian yang kedua tadi juga dikatakan bahwa jangan bangga ketika Allah mendapatkan Anda dan saya. Nah, bagaimana ini sebenarnya gimana ya? Hati saya tuh seperti merasa kurang enak gitu. Selama ini saya bangga kalau Tuhan sudah menyelamatkan saya gitu. Tapi kenapa baru kali ini saya dengar gitu bahwa jangan kita bangga, tetapi itu Tuhan itu mati untuk gereja gitu. Nah, ini yang saya mau pertanyakan. Terima kasih. Jadi saya mohon maaf ya kalau ini satu pertanyaan yang mungkin salah. Ya, terima kasih. Ada lagi 1 menit. Ya, baik. Jadi yang barusan itu nanti saudari bisa dengar ulang rekamannya ya, bahwa yang Allah inginkan itu bukan Anda dan saya, maksudnya Anda dan saya yang bersifat individu. Jadi kalau mau dijelaskan dengan lebih praktis, yang dimaksudkan dengan Allah mati bukan untuk Anda dan saya, maksudnya adalah Allah mati bukan supaya Anda dan saya menjadi orang Kristen yang individualistis. Ya, jikalau Anda dan saya menjadi orang Kristen yang individualistis, artinya Anda dan saya tidak berbagian dalam bangunan itu. Bangunan itu adalah gereja, gereja itu adalah bangunan. Nanti bisa didengar lagi rekamannya.
ada ayat-ayatnya bahwa Yesus mati adalah untuk gereja, bukan untuk orang-orang Kristen individu. Ya, di Efesus pasal 5 yang tadi saya sebutkan. Kalau nggak salah ayat 25. Ya. Jadi Kristus itu mati bukan untuk mendapatkan orang-orang Kristen individu. Itu poinnya. Ya, tentunya Kristus mengasihi Anda dan saya. Tetapi jikalau Anda dan saya merusak gereja, tadi ada ayatnya ya, 1 Korintus 3 ayat 17, maka Allah akan menghakimi Anda. Jadi hati Allah, hasrat hati Allah itu bukan orang-orang Kristen individu. Itu maksud dari apa? Kristus mati bukan untuk mendapatkan Anda dan saya. Itu maksudnya. Ya. Kristus mati adalah supaya Anda dan saya terbangun menjadi gereja. Amin. Semoga jelas ya. Amin. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Kami cinta gerejamu. Selamatkan kami dari menjadi orang-orang Kristen yang individu. Orang-orang Kristen yang masih ada di dalam ego. Tuhan, bawalah kami Tuhan terbangun satu dengan yang lain. Menjadi gereja, menjadi bangunanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu, kami cinta gerejamu. Haleluya. Sampai jumpa ya, saudara-saudari. Amin. Terima kasih Saudara Didi. Amin. Terima kasih saudara-saudari semua. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Tuhan berkati. Pagi.